Oke, Modern People, sekarang kita memasuki sesi selanjutnya tentang podcast peran orang tua dalam kesuksesan pendidikan anak. Kalau tadi kita sudah diskusi banyak dengan orang tuanya, dan sekarang kita akan langsung berdiskusi dengan yang viral di mana-mana beberapa waktu lalu karena diterima di berbagai kampus di luar negeri dan juga lolos SNMPTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Muhammad Fawaz Farhan Farabi. Dan sebelumnya kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Dewi. Bagaimana kabar Fawaz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah, anak OSIS pisan ini teh. Nah, ada kabar terbaru apa dari Fawaz, dan beberapa waktu ini lagi sibuk apa sih Fawaz? Oke, baik. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat sentosa. Alhamdulillah. Tentunya juga syukur, alhamdulillah, senang juga dengan apa yang terjadi beberapa hari ini. Fawaz juga syukur bisa sampai titik ini juga. Dan kesibukan Fawaz sekarang ini sih palingan ngebantu teman-teman di Manice Serpong. Karena kebetulan Fawaz di Manice jadi ketua angkatan. Jadi kayak Fawaz yang mengordinir terkait dengan persiapan UTBK, persiapan masuk UNIF dan lain hal, dan masalah-masalah angkatan lainnya. Terus juga lagi ini sih nyari-nyari magang. Kebetulan juga bantu-bantu jadi tim kreatif di Kementerian Agama gitu. Jadi lagi nyari magang-magang gitu sih, Miss. Jadi sibuk, tapi ya padahal kan baru selesai ujian madrasah gitu ya, menunggu nanti ijazah keluar, ternyata jadi pengacara sekarang, pengangguran, banyak acara. Tapi menyikapi yang viral-viral di luaran sana di Instagram ataupun sosial media lain, dan juga artikel-artikel yang banyak, kemarin sempat juga Miss Dewi meng-tag nama Fawaz ya di Instagram. Nah, perasaannya gimana sih, dan itu bisa di berbagai kampus itu gimana ceritanya? Tentunya perasaannya senang karena bisa diterima di berbagai universitas itu, dan bagaimana caranya itu tentunya melalui berbagai macam proses yang panjang, berbagai macam lika-liku, berbagai macam tangisan, berbagai macam amarah juga ada di situ. Pokoknya luar biasa di situ, berkumpul di situ sehingga sampai akhirnya bisa memberikan senyuman di titik akhir ini. Tentu perjuangan juga lama, Miss. Ini salah satu realisasi dari mimpi-mimpi Fawaz yang udah lama. Mimpi Fawaz pengen kuliah ke luar negeri, pun juga kuliah di Universitas Indonesia juga jadi salah satu mimpi Fawaz dari lama. Gitu. Kalau membahas terkait dengan cara-caranya, itu sebenarnya dari Fawaz kelas 10 kita tuh udah kayak semacam dikasih informasi terkait dengan perkuliahan ke luar negeri, tentang study abroad gitu, terlebih tentang ke arah Jepang. Jepang tuh kayaknya kita udah sering banget dikasih webinar-webinar gitu masuk ke berbagai universitas di Jepang. Terus BK-nya juga dengan sangat aktif memberikan informasi ke berbagai macam luar negeri. Kalau ada seminar atau kayak education fair kayak gitu, kita diajak buat ikutan gitu. Terus sampai pada akhirnya masuklah ke kelas 12, di mana kita di kelas 12 ini harus menentukan bakal ke jenjang selanjutnya, bakal mau seperti apa hidup kita ke depannya, termasuk juga dalam konteks dunia perkuliahan. Terus di dunia perkuliahan ini Fawaz sebenarnya sudah punya mimpi, Fawaz sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang ahli di bidang hukum, benar gitu. Jadi Fawaz ingin sebenarnya meneruskan jurusan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jurusan ilmu hukum sedari lama. Dan seiring berjalannya waktu, kebetulan karena dengan berbagai macam informasi kuliah ke luar negeri yang sebenarnya sudah banyak di Manice Serpong itu, pun juga dengan kita murid Manice Serpong itu, kita kayak bikin semacam community gitu, Miss, bikin grup, which is di dalamnya ada kayak teman-teman yang ada interest untuk study abroad gitu. Kita saling berbagi info aja di sana, kita sharing di sana, dan pada akhirnya Fawaz juga sebenarnya terpengaruh sama teman-teman. Wow, terpengaruh sama teman-teman. Ini teman-teman ada yang keterima. Tapi pengaruh yang positif tapi ya. Betul, tentunya pengaruh yang positif. Oke, terus. Ini kan kemarin banyak banget ya kampus-kampus yang disebutkan. Kemarin juga sempat baca postingan di feed Instagram Fawaz, diterimanya dapat LOE ya,
letter of acceptance dari Monash University, Adelaide University, RMIT, and then juga yang dari Belanda, tapi bacanya takut salah ini tuh. Terus juga tadi ternyata ketika ngobrol dengan Umi dan Abi Fawaz, ternyata masih mendaftar di UNSW, terus juga di NUS Singapura dan juga University of Amsterdam. Ini banyak banget loh daftarnya. Kok terpengaruhnya banyak sekali, Fawaz? Gimana itu ceritanya, dan apakah jurusan-jurusan yang didaftar ke luar negeri pun masih jurusan hukum? Karena kan tadi di awal Fawaz bilang sudah ada ketertarikan, bahkan tadi ketika ngobrol dengan Bunda dan Ayah katanya dari kecil Fawaz diarahkan menjadi dokter. Oh, tiba-tiba tertariknya dengan ini jurusan hukum dan pindah menyeberang ke IPS. Boleh dong diceritain. Ini pergejolatan dalam diri, menemukan jati diri. Betul. Apalagi anak remaja kan. Sangat labilnya gitu ya. Yes. Terkait dari tadi banyak banget di universitas, banyak jurusannya. Ya benar, terpengaruh sama teman-teman awalnya. Teman-teman ada yang udah ada yang pengumuman keterima University of Glasgow, University of Manchester, University of Bristol gitu-gitu, jadi kayak terpengaruh Fawaznya sendiri gitu. Terpengaruh aduh teman-teman bisa, Fawaz juga berarti harusnya bisa gitu. Terus kenapa Fawaz daftarnya banyak? Jadi Fawaz tuh punya prinsip bahwa ya selagi kita belum ada satu kepastian, tetap terabas aja segala peluang gitu. Karena kita nggak tahu jalan yang dikasih Tuhan itu bakal dari jalan yang dari arah mana gitu. Jadi kayak bahkan dari ya Universitas Indonesia juga belum tentu Fawaz keterima. Fawaz akhirnya coba cari-cari riset dulu, kira-kira mana univ yang kira-kira memang fit dengan diri Fawaz, termasuk juga dari segi requirements-nya, mana yang kira-kira Fawaz bisa lolos lah kayak gitu. Jadi mikir dari segi opportunity-nya juga untuk kelolosannya gitu. Dan terkait dengan pindah lintas jurusan tadi, ini proses menemukan jati diri bener, itu ini banyak sih yang nanya tentang ini. Dan ini suatu ketertarikan sendiri sih, tidak banyak gitu ya anak-anak yang bisa meyakinkan orang tuanya bahwa pilihan anaknya adalah yang terbaik untuk dia. Apalagi kan mungkin usia remaja itu masih labil-labilnya, tadi Fawaz juga mengatakan seperti itu kan. Apa yang Fawaz katakan kepada Umi dan Abi sehingga Umi dan Abi akhirnya oke, gitu. Ini penting sekali Fawaz. Benar. Itu takes time banget juga sih Miss buat menentukan dan decision itu kan. Itu lumayan sangat besar, keputusan yang besar karena akan menentukan jalan hidup ke depannya akan seperti apa. Terkait dengan itu, penemuan jati diri, itu jadi sebenarnya Fawaz jujur dari dulu, dari kecil itu udah punya cita-cita pengen jadi dokter spesialis jantung. Wow. Gitu. Terus jauh nyebrangnya nih. Lumayan. Terus SD, SMP, bahkan di SMP di sini jadi tim Olimpiade biologi di sini. KSM MIPA juara 1 loh waktu dulu. Alhamdulillah. Makanya IPA terus ternyata jadi IPS, kemarin kaget loh. Betul. Bahkan untuk masuk ke SMA-nya Manis Dika Serpong, itu Fawaz alhamdulillah lewat jalur prestasi karena medali emas KSM IPA terpadu terintegrasi. Karena IPA. Dan gimana tuh ceritanya? Terus menemukan jati diri itu. Masuk ke Manis Dika Serpong, akhirnya bertemu dengan banyak orang juga. Fawaz juga dapat insight-insight baru dari orang terkait dengan jurusan juga, terkait dengan masa depan bakal seperti apa. Fawaz akhirnya mempertanyakan diri Fawaz sendiri. Fawaz mikir, Fawaz ini sebenarnya orang kayak apa sih? Fawaz tuh sebenarnya cocoknya jadi apa sih? Kayak gitu. Fawaz nanya ke banyak orang. Fawaz juga mikir-mikir, coba introspeksi diri gitu. Ternyata Fawaz itu sangat tertarik dengan isu sosial, dengan isu politik, isu ekonomi, isu sosial intercultural atau dengan isu hukum juga gitu. Jadi Fawaz tuh sangat tertarik di isu-isu itu sebenarnya. Oh, jadi ternyata Fawaz dari ketertarikan tersebut di isu-isu sosial, akhirnya Fawaz yakin bahwa untuk memilih jurusan IPS yang tadinya sudah keterima IPA, apalagi sebagai peraih medali emas KSM IPA, sebagai golden ticket untuk masuk ke aliyah ya. Dan gimana tuh ceritanya? Baik, itu ya tadi seperti yang Fawaz sudah bilang, itu sebuah keputusan yang besar, sebuah keputusan yang memang juga penuh drama saat itu. Karena ya tentu meyakinkan orang tua juga dengan pilihan Fawaz ini yang memang lumayan mengejutkan banyak orang, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya gini Miss, kalau Fawaz flashback sebelum-sebelumnya, pilihan ini juga bukan pilihan yang cuman sekedar milih
pengen jadi IPS lah gitu, nggak gitu. Ini berdasarkan banyak pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Selain juga dari sisi ketertarikan Fawaz, di mana Fawaz memang tertarik di bidang isu-isu sosial itu. Fawaz juga ternyata ya memang pengen terjun ke isu sosial, pengen kerja di isu sosial pun juga dengan ini, Miss. Fawaz tuh sebenarnya adalah seorang yang punya kelainan buta warna parsial. Which is kalau buta warna parsial di beberapa fakultas di IPA, misalkan teknik atau kedokteran, itu agak sulit masuk di situ. Jadi sebenarnya dari itu pun juga in line with dengan minat Fawaz juga gitu. Jadi kayak searah nih, emang Fawaz juga memang tertariknya IPS gitu. Fawaz tertarik IPS dari SMP dulu juga sebenarnya, selain di tim Olimpiade Biologi MTS juga jaga tim Olimpiade IPS juga sebenarnya. Jadi kayaknya gitu ya. bener. Dong. Waduh gitu. Jadi sebenarnya di dunia ada ketertarikan, tapi setelah Fawaz mikir ulang, Fawaz coba mikir-mikir Fawaz ini sebenarnya kayak apa, dan akhirnya kayaknya IPS adalah pilihan yang tepat gitu buat Fawaz ke depannya gitu. Apa kata-kata yang Fawaz bilang ke Umi dan Abi ketika mau pindah jurusan? Yang pertama ini ya, calling dulu. Pas itu kan kita masih asrama, kita nggak boleh ketemu. Dan pas itu dipanggil oleh guru-guru BK, anak-anak yang sebenarnya lolos untuk masuk ke kelas IPA, tapi kita milih penjurusan ke IPS. Itu dipanggil sekitar ada 12 orang. 12 orang pas itu dipanggil, dan setelah itu dikasih tahu, kalian ini sebenarnya lolos ke anak IPA, tapi kalian milih IPS. Silakan kalian consider ulang lagi, telepon orang tua. Akhirnya saat itu dipinjemin HP sama guru BK-nya, terus suruh telepon orang tuanya, dikasih waktu per orangnya berapa menit gitu. Karena kan kita nggak bawa HP ya di asrama. Telepon, kering. Halo Mi, gitu. Mi, Ade pengen nanya nih, Ade sebenarnya nggak terima IPA, cuman Ade tertarik IPS nih Mi, gitu. Terus wah kok bisa gitu deh, ntar dulu ya Umi telepon Abi dulu gitu. Akhirnya gue dulu ke Abi. Konsolidasi. Bener. Terus kata Abinya, cobain dulu nak IPA-nya nak, gitu dulu awalnya kan biasa ya. Cobain dulu IPA-nya berapa minggu, ntar kalau ternyata lebih enjoy di IPS ya udah pindah aja IPS gitu, kata Abi kayak gitu. Tapi setelah ngobrol sama guru BK udah nggak bisa kayak gitu. IPA ya IPA, IPS ya IPS gitu. Pas lagi saat itu. Pada akhirnya lumayan berhari-hari kali, berminggu-minggu pas itu coba ngobrol sama guru BK, coba ngobrol dengan orang tua lagi. Akhirnya ini adalah pilihan Fawaz yang bakal terima resiko segala pilihan Fawaz. Ini jalan hidup Fawaz yang Fawaz pilih, dan insya Allah Fawaz pikir-pikir IPS adalah jalan terbaik bagi Fawaz gitu. Dan akhirnya Umi dan Abi menerima semua keputusan Fawaz karena Fawaz yang akan menjalani itu. Betul. Dan menjadi salah satu pintu gerbang menuju masa depan kamu ya nantinya. Benar. Allah. Oke deh. Selanjutnya tadi juga kan di awal sudah disebutkan berbagai macam universitas luar negeri yang Fawaz daftar dan juga lolos SNMPTN Fakultas Hukum UI, dan apa sih alasan terakhirnya adalah memilih SNMPTN Fakultas Hukum UI ini dibanding yang luar negeri sana? Baik. Juga tentu bukan suatu keputusan yang mudah juga tentu. Bukan hanya ketika kita tidak ada pilihan, tetapi ketika banyak pilihan itu juga suatu keputusan yang sulit. Betul. Jadi saat itu penuh banyak pertimbangan juga, ada perdebatan juga saat itu. Cuman at the end kan itu juga for all my own good berarti. Dari kenapa jadi milih Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu karena sebenarnya Fawaz memang dari segala isu sosial yang tadi Fawaz sudah sebutkan, Fawaz paling tertarik itu ke isu hukum. Di mana memang sebenarnya background keluarga ibu juga kebetulan dosen hukum, jadi kayak sering ngeliatin ibu ngajarin hukum. Pun juga dengan Fawaz sendiri, mata pelajaran PKN yang berhubungan dengan PKN itu juga mata pelajaran favorit dari dulu. Saya izin mention ya Miss, guru MTS Mawan di Jakarta, Bu Ratih Nurul Anissa, itu benar-benar ngubah saya sih, saya bisa tahu jati diri saya gimana gitu. Terima kasih banyak Bu Ratih. Jadi saya bisa tahu diri saya itu seperti apa ke depannya, dan bisa membuat keputusan besar ini untuk ke depannya gitu. Dan kenapa jadi milih Universitas Indonesia? Karena dengan seluruh isu yang tadi Fawaz bilang, Fawaz paling tertarik hukum. Dan untuk hukum, ilmu-ilmu dasar hukum, tiap negara kan beda-beda. Tiap negara punya coraknya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing. Dan untuk ilmu hukum di Indonesia ya mirip-mirip kayak kedokteran lah. Untuk S1-nya mungkin ya lebih baik di Indonesia dulu gitu.
balik di Indonesia dulu untuk mempelajari ilmu-ilmu dasarnya. Mungkin ntar S2 atau S3-nya ke luar negeri ya. Insya Allah, kita nggak tahu ke depannya gimana. Amin ya Allah. Juga ini juga Miss, dari sisi networking alumni. Ketika Fawas sudah terjun ke dunia pekerjaan, tentu jejaring alumni itu juga sangat dipertimbangkan kan. Dan jejaring alumni Universitas Indonesia kita tahu sendiri kan, jejaring alumni memang kuat. Yellow jacket. Betul, yellow jacket. Dan ya Fawas juga mikir itu ketika Fawas, apalagi Fawas pengen cita-cita terjun ke dunia pemerintahan, dunia ke kementerian-kementerian kayak gitu. Ntar ketika besarnya nanti, tentu itu juga jejaring alumni juga dinilai kan di situ, juga sangat berpengaruh gitu. Jadi akhirnya itu yang memutuskan Fawas untuk menerima Fakultas Hukum UI dibanding yang kampus-kampus di luar negeri yang didaftar sebelumnya ya. Luar biasa sekali. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Fawas, ini mungkin tidak mudah untuk kebanyakan orang. Biasanya kan kita tahu kalau yang ada yang kutu buku, akademiknya bagus tapi organisasinya tidak. Begitupun ada yang sebaliknya, fokus di organisasinya atau lebih ke misalnya musik atau passion lainnya tapi akademiknya tidak. Nah, kalau Fawas ini kan so far so good, semuanya bagus gitu, semuanya grade A baik di akademik, non-akademik, terus juga soleh banget. Masya Allah. Amin. Dari MTS sampai sekarang sudah lulus aliyah masih sama solehnya, sopannya, pokoknya grade A plus lah kalau buat Fawas. Nah, gimana sih bisa menyeimbangkan semua itu? Baik, untuk menyeimbangkan semua itu dari segi akademiknya, dari segi tadi yang sudah disebutkan agamanya, dari segi ya mungkin dari keaktifan organisasi dan lain hal, memang Fawas itu adalah seorang yang aktif dari dulu, mungkin dari pas SMP ya. Pas SMP kan Fawas juga kebetulan jadi ketua OSIS di MTS Pembangunan Jakarta ini. Jadi dari situ tuh Fawas sudah belajar banyak hal tentang multitasking, tentang doing many jobs in same time gitu, termasuk dari organisasi. Pas itu juga kebetulan juga ada target tahfiz juga kan di MP ini. Di MP ini ada target tahfiz, ada OSIS, ditambah lagi dengan yang memang target kurikulum terkait dengan pembelajarannya juga lumayan tinggi di MP ini, bilingual class, apalagi Fawas alumni bilingual class di MTS Pembangunan Jakarta, which is di sini kita memang juga ditekankan juga bahasanya kan, bahasanya di sini ditekankan juga, pelajaran-pelajaran umum lainnya juga tanpa mengesampingkan itu juga ditekankan juga di sini. Jadi menyimbangkan banyak hal itu sampai pada akhirnya Fawas ya terus-terusnya juga Fawas coba menyimbangkan segala hal itu tetap seimbang dengan porsi yang masing-masing, dengan kadarnya masing-masing, tanpa ada yang meninggalkan salah satunya. Hingga sekarang tetap aktif di SMA. SMA kebetulan Fawas menjadi ketua bidang kemasyarakatan, itu satu tingkat di bawah ketua OSIS. Jadi wakil ketua OSIS di Man Insan Cendekia Serpong, OSIS Man Insan Cendekia Serpong, juga jadi Departemen Humas Ikatan OSIS Insan Cendekia Indonesia. Terus juga jadi ketua bidang sosial, ketua project sosial OSIS Cendekia Serpong yang skalanya sudah nasional, namanya iCare Cendekia. Bisa dicek di IG @iCare_Cendekia. Terus kebetulan sekarang juga menjadi ketua angkatan ke-25 Man Insan Cendekia Serpong. Dengan banyaknya tugas Fawas tadi dan juga tuntutan akademik dan juga tentu dari segi ibadahnya juga, Fawas coba menyeimbangkan gitu. Fawas coba gini Miss, tips konkretnya gimana? Itu kan banyak banget kegiatan kamu, gimana sih bisa ngebagi waktu misalnya pagi belajar atau bagaimana Fawas? Itu balik lagi tadi ada kadarnya masing-masing. Fawas coba buat priority scale, Fawas coba buat hal-hal yang Fawas ingin lakukan, hal-hal apa yang Fawas ingin capai gitu. Jadi kayak ada skala prioritas dari segala hal yang tadi Fawas sebutkan. Jadi gini Miss, kalau Fawas sendiri biasanya sebelum tidur setiap malam Fawas udah kayak ngecatat to-do list besok mau ngapain aja gitu, hal-hal apa aja yang kira-kira ingin dilakukan gitu, dibuat listnya di situ setiap sebelum tidur. Kemudian bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh ngaji dulu, terus workout dulu, biasa exercise dulu. Habis itu nah ini salah satu kunci juga Fawas dengan berbagai macam kesibukan tadi, kan sangat hektik gitu. Betul sekali. Fawas itu biasanya sebelum mulai aktivitas itu meditasi dulu nih. Gimana tuh cara meditasi ala Fawas? Kalau ala Fawas ya, sekarang ya biasanya sih ya duduk terus nggak doing nothing aja, terus kalian ngedengerin Spotify gitu yang tentang meditasi gitu. Terus udah diem aja 5 menit sampai 10 menit, bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak mikir apa-apa gitu. Setelah itu memang benar-benar fokus lebih kuat, konsentrasi juga lebih kuat gitu. Setelah itu Fawas biasanya face exercise dulu, gitu-gitu.
Setelah itu baru mengerjakan aktivitas wajib lainnya kayak belajar formal di sekolah dari jam 7 sampai jam asar sampai jam 4. Setelah itu jam 4 sampai maghrib Fawas olahraga biasanya. Fawas juga bukan orang yang belajar mulu, yang ketika ada spare time belajar, enggak. Fawas spare time, jujur ya, instead of studying, Fawas itu badmintonan. Oh, 2 jam tapi itu olahraga biasanya. Bener, dari abis asar sampai maghrib. Biasa gitu. Sehat ya, Bun. Betul, olahraga main bola atau main badminton. Terus habis itu kegiatan keasramaan di sekolah, ngaji kitab kuning gitu-gitu. Wow. Sampai jam 8, terus dari jam 8 sampai jam 10 itu organisasi. Fokus bener-bener organisasi di situ. Organisasi di asrama itu. Bener, organisasi di asrama itu. Kita itu jadi yang kayak gimana sih kalau organisasi di asrama? Mungkin banyak juga yang belum tahu nih ada organisasi di dalam sebuah asrama. Kita kan taunya kayak skala sekolah gitu kan. Mungkin boleh di-share sedikit nih, Was. itu salah satu kelebihan sekolah asrama juga, kita kalau rapat bisa sampai malam, berarti kan bisa sampai jam 10 karena kita memang hidup di lingkungan yang sama. Jadi dari jam 8 kelar kita sholat isya, setengah 9 gitu, langsung pada ngumpul biasanya yang anak-anak organisasi pada ngumpul di ruang OSIS MPS biasanya kalau di IC namanya. Terus ada kayak tempat-tempat yang spot-spot kita buat ngumpul gitu, meeting. Terus akhirnya udah kita rapat di sana, kita mengerjakan segala hal, tugas-tugas kita ngerjakan di sana sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Karena jam 10 malam udah di tetot gitu tuh biasanya sama, Ada alarm gitu. iya, sama guru asrama, tidur balik asrama gitu. Gitu. Tapi seru banget ternyata ya. Seru. Lika-liku siswa yang tinggal di asrama, dan ternyata lebih waktu quality time baik organisasi dan lainnya tuh lebih intens gitu ya. Benar. Itu adalah poin plus. Jadi yang mau masuk asrama jangan ragu. Betul, jangan ragu. Terus tadi meneruskan tadi, Miss, gimana cara time manajemennya? Setelah itu baru setelah jam 10 organisasi, baru Fawas belajar ketika ada PR atau ketika ada ulangan. Jujur sebenarnya. Berarti kalau nggak ada PR atau nggak ada ulangan, difokusin aja di jam formalnya, di jam 7 sampai jam 4-nya. berarti benar-benar memperhatikan ketika guru menjelaskan. Bener. Kayak gitu. Atau kalau enggak, karena Fawas memang orangnya yang biasa belajar malam, jadi tidur dulu. Sama dong. Wis. Golden time Miss Dewi Bener. juga malam. Bener. Hening, nggak ada suara, baru masuk. Kalau itu, aduh, ada suara nyamuk aja nggak bisa. Gitu nggak? Bener. Kalau ini lebay sih suara nyamuk. Nyamuk emang ada suaranya. Gitu. Kalau kamu gimana? Iya sama, Miss, di bangun di sepertiga malam gitu kan. Masya Sekalian Allah. doain buat Raim bayang ya. aduh, buat ilmu maksudnya, doain buat ilmu supaya masuk ke otak gitu kan, sekalian belajar. Bener, di situ ya Fawas biasanya belajar di jam-jam segitu, memang biasa terasa lebih cepat masuk otak sih. Gitu. Fokus tenang. Apalagi habis tahajud. Masya Allah, bener, idaman banget. Yang idaman siapa? Waduh. Oke, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya tadi sudah bagaimana menyeimbangkan pergaulan, organisasi, dan juga akademik, dan kita lihat ya Fawas ini bukan yang kutu buku, bisa semuanya gitu. A+. Waduh, Wih, luar biasa. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang menyaksikan MP Voice ini pengen tahu gimana sih cara daftar kampus-kampus luar. Mungkin kan requirement-nya atau registration form-nya beda gitu ya. Sama yang kalau di Indonesia kan mungkin ada portal satu arah semua kayak SNMPTN, semua PTN kumpul di sini. Kalau di kampus luar tuh kayak gimana sih? Baik, kalau ke kampus luar itu ya banyak kan ya Fawas daftar itu mandiri, jadi kayak ke tiap univ itu apply. Cuman kalau untuk yang ke Australia itu Fawas dibantu oleh agensi dari iCan Education. Fawas didn't mention iCan Education, jadi awalnya konsultasi dulu ke mereka. Konsultasi, banyak juga sih beberapa agensi-agensi yang ke luar negeri, dan itu kebanyakan dari mereka tuh tanpa ada biaya gitu, jadi beneran gratis. Betul gitu. Terus ya udah Fawas coba konsultasi, termasuk juga pemilihan jurusan juga konsultasi dengan mereka, kira-kira cocoknya gimana, dengan termasuk juga pembuatan esai dan lain hal gitu. Sampai pada akhirnya Fawas coba apply buat ke Australia, itu dibantu oleh agensi iCan Education buat daftar ke tadi tuh yang sudah disebutkan, UNSW, Monash, RMIT, Adelaide. Di situ Fawas coba daftar, semua itu requirements-nya mirip-mirip sih kalau yang ke Australia. Itu cuman butuh IELTS. IELTS kamu boleh mention nggak? Waduh, IELTS aku sebenarnya nggak terlalu tinggi juga, Miss. IELTS-ku pas di minimum 6,5. Tapi itu udah keren banget loh untuk yang kita sebagai foreign learner. Bener, apalagi jujur ya, Miss. Ini, waduh, ini sebagai bahan evaluasi, jangan diikutin ya. Fawas tuh sebenarnya fokus beneran IELTS cuma seminggu doang, Miss. Tuh, seminggu 6,5, kalau sebulan 9. Waduh, amin ya Allah. Perfect. Waduh. Amin. Nah, itu cuma seminggu doang ngejar.
Terus iya coba ceritain yang jangan ditiru tuh seminggu doang. Tapi, Iya. tapi seminggu bisa dapat 6,5 tuh gimana ceritanya? Iya. Tentu bukan hanya seminggu itu, ya seminggu itu doang fokus ke IELTS. Fokus. Tapi kan itu kita belajar bahasa itu belajar dari kebiasaan. Betul. Learning Practice by makes doing. perfect. Betul. Dan memang sebenarnya Fawas itu juga di MTs Pembangunan Jakarta ini dulu kan juga memang kita di sini diwajibkan ngomong bahasa Inggris dulu di kelas bilingual class. Terus dari situ sudah dilatih ngomong bahasa. Faus juga dulu ikut les di tempat luar juga, les berbahasa Inggris. Sampai di SMA juga Faus juga bentuk ada pertemanan yang memang kita termasuk tadi di grup tadi itu kita mencoba untuk mewajibkan buat ngomong bahasa Inggris di Grup yang mau komunitas study abroad. bener. Oh, keren. Terus Faus juga ada ini sih kayak teman-teman di Discord gitu, teman-teman dari luar negeri gitu. Jadi kayak kita berusaha buat ngobrol pakai ngomong bahasa Inggris. Ya terbiasa gitu lah buat ngomong pakai bahasa Inggris. Itu tadi yang pertama yang IELTS. 6,5 tuh udah lewat sih harusnya. 6,5 with no band less 6 itu udah lewat. Terus kemudian yang kedua transcript of records, rapor. Itu dari kelas 10? Enggak. Yang dibutuhkan sebenarnya untuk mendapat unconditional offer itu ijazah semester 2. Cuman untuk sementara buat dapat conditional offer bisa pakai rapor terakhir semester 5. Oh, Gitu. oke. Terus 12 ya. betul. Yang terakhir, terus tadi udah IELTS, udah transcript of records, kemudian ketiga bikin esai. Esainya tentang? Esainya suruh bikin 2. Pertama personal statement itu berhubungan dengan why I choose this major atau why I choose this university. Itu yang esai pertama. Terus yang kedua itu esainya terkait dengan scholarship awards. Ya, applying for the scholarship gitu. Tapi langsung ditujukan ke universitas itu yang untuk scholarship letter. Oh. Yang itu oke. Fawas collect ke ini sih, kumpulin ke Icon Education sama mereka ntar yang ngumpulin gitu. Ya karena mungkin untuk yang S1 memang hanya beberapa ya, tidak seluas yang S2 untuk yang scholarship ini. Bener, apalagi di Australia tuh agak minim scholarship kalau situ. Terus juga itu yang Australia ya dibantu Icon Education. Cuman kalau sisanya yang ke Belanda dan NUS itu mandiri, Fawas sendirian. Coba buka portal web univnya. Terus kalau ke Belanda itu juga ada kayak pusat ininya, Study Link namanya. Jadi kita pertama daftar dulu di Study Link, terus di situ ya udah pilih mau univ mana, jurusan mana, terus habis itu lanjutin ke website masing-masing univnya. Gitu. Oke. Terus kalau yang NUS sendiri juga sih. NUS itu ke web NUS-nya sendiri. Oke, berarti karena udah punya pengalaman mungkin ya, karena ini yang harus dipersiapkan. Jadi ketika untuk mendaftar di NUS dan juga tadi yang di Belanda ya, mendaftar sendiri. Good. Tapi ada ini juga satu lagi tambahan. Apa? Tiap univ tuh ada requirements yang beda-beda. Kalau yang ke University of Amsterdam itu mereka butuh CV, resume. Oh, oke. Dan sisanya selain itu ya kurang lebih gitu sih. Sama ya. Nilai di kelas 12, rapor terakhir gitu ya. Terus juga IELTS sih, atau TOEFL ya. Jadi karena di luar negeri, jadi kita harus bisa bahasa internasional. Betul. Itu sangat harus. Sangat harus. Kalau jadi salah satu mimpi kalau mau kuliah di luar negeri harus apanya? Harus berbahasa. Harus berbahasa. Tapi kamu keren. Jadi memang tadi meskipun persiapan fokus IELTS-nya 1 minggu, tapi memang proses belajar bahasa berkesinambungan gitu ya, interconnected. Apalagi skillsnya kan bukan cuma nulis, tapi juga ada listening, writing, speaking. Jadi harus diasah terus. Practice makes perfect and learning by doing. Betul. Oke. Terus nih, Fawas sudah sekeren ini pasti dong banyak sekali peran kedua orang tua Umi dan Abi dalam kehidupan Fawas. Nah, apa sih kata-kata yang paling Fawas ingat dari Umi dan juga Abi yang sampai hari ini Fawas aplikasikan sampai Fawas menjadi insya Allah sesoleh ini, sepinter ini, Amin ya Allah. Amin. seluar biasa ini. Kata-kata sebenarnya terlalu banyak kata-kata yang disebutin sama Umi Abi. Kita kayak Fawas setiap habis sholat itu saliman terus diucapin di kuping gitu kayak ade anak baik, ade anak soleh, ade bakal mengubah dunia dengan pikiran-pikiran ade. Itu Abi biasa gitu, selalu setiap habis sholat saliman selalu ngomong kayak gitu sambil cipika-cipiki habis ngomong kayak gitu. Itu Abi. Kalau Umi biasanya doa dulu habis Umi selesai doa saliman baru dicium jidatnya, sekalian ngomong Umi kayak ya Allah permudahkanlah jalannya ke depannya, semoga ke depannya bisa harapannya bisa tercapai, dilancarkan urusannya, bahagia dunia akhirat gitu kalau kata Umi. Itu ujangan-ujangan nasihat-nasihat dan doa yang diucapin oleh Umi Abi yang pasti selalu ada setiap habis sholat jamaah
gitu. Dan itu memang terngiang-ngiang terus gitu. Itu doanya. Kalau mungkin dari nasihat lainnya, kayak Abi tuh sering ngomong kayak adik tuh harus bisa lebih harus bisa lebih daripada Umi Abi gitu, harus bisa lebih dari Umi Abi. Terus juga segala kendala, baik itu rintangan, tantangan, termasuk juga uang, itu bukan salah satu alasan untuk tidak melanjutkan mimpi-mimpi kita, bukan suatu alasan untuk tidak meneruskan pendidikan kita. Pendidikan satu hal yang penting, dan pendidikan itulah yang akan mengubah diri kita gitu. Masya Allah, memang di balik anak yang luar biasa pasti ada orang tua sebagai support system. Benar. Dan cinta kasih yang diberikan orang tua kita itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Makanya kan ada pengandaian kasih sayang orang tua kita sebagai mentari yang menyinari dunia, the unstoppable support system. Dan Masya Allah bagaimana Umi dan Abi mendidik Fawaz, dibisikkan di setiap doa setelah sholat, itu kayak benar-benar speechless nih. Insya Allah luar biasa. Salam untuk Umi dan juga Abi. Dan yang terakhir nih, pertanyaan untuk Fawaz, ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang menonton MP Voice ini, supaya bisa menjadi dirinya, supaya bisa menggapai mimpi-mimpinya, dan juga tetap mengindahkan orang tua kita, dan percaya bahwa orang tua kita adalah support system yang terbaik untuk kehidupan kita? Boleh, disilahkan. Baik, teman-teman semuanya, buat teman-teman semuanya, jangan takut untuk menatok mimpi kita, jangan takut untuk mematok mimpi kita setinggi apapun, setinggi langit kalian patok. Karena kalau ketika jatuh, kalian akan jatuh bersama bintang-bintang. Kalian jangan takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya, karena insya Allah dengan usaha yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan niat yang kuat, segala hal akan terlewati. This too shall pass. Allah tentunya akan memberikan suatu tantangan sesuai dengan apa yang hambanya itu mampu. Dan bagi teman-teman sekalian yang mungkin kemarin ada merah misalkan di SNMPTN, atau mungkin gagal di mana-mana, nggak apa-apa, coba lagi. Fawaz pun juga sampai titik ini juga bukan yang nggak banyak gagal, banyak banget gagalnya Fawaz, banyak banget, dari sukses-suksesnya banyak banget gagalnya, tapi Fawaz terus coba lagi. Mungkin dengan sedikit ilmunya Fawaz sekarang ini bisa motivasi teman-teman untuk terus mencoba lagi, terus lakukan apa yang menurut kalian itu memang di jalan yang benar, yang memang itu sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Minta berkah, minta doa, minta restu dari orang tua, itu yang penting. Dan ke guru juga, ke teman-teman, ke seluruh kolega. Dan satu hal lagi juga, ini juga salah satu bahan evaluasi dari Fawaz juga, bahwa hargai juga diri kalian. Hargai diri kalian, jangan terlalu paksakan diri kalian. Kalian harus bisa memaksimumkan potensi diri kalian, tapi jangan memaksakan diri kalian. Don't force yourself. Self reward, self appreciation, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi juga hargain diri kalian, jadilah diri kalian, versi diri kalian yang terbaik. Jangan mencoba untuk mengikuti orang lain, tapi jadilah diri kalian versi yang terbaik, begitu. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan. Boleh dong tepuk tangan buat Fawaz juga, luar biasa, Masya Allah. Ini sekaligus closing statement juga dari Fawaz. Dan maka berakhirlah sudah segala rangkaian pertanyaan yang disampaikan kepada Fawaz di podcast kali ini. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Modern People yang telah menyaksikan podcast episode ini. Dan acara ini disponsori oleh SIDP, Madrasah Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah. Saya Dewi Nur Fitriani izin undur diri, dan bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. MP Voice, open your mind and get inspired. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh dong dadah-dadah Fawaz. Dadah. Bye.